Gak berdasar di film di sini. Nah, seperti biasa, kita akan bahas lengkap alias review untuk chapter 1114. Karena sejujurnya ini adalah chapter yang cukup mirip seperti chapter lalu karena page per page-nya, panel per panelnya sangat kerasa sekali tensinya dan bikin merinding banget. Jadi seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang mau menjadi eksklusif di channel di film ini dengan mendapatkan badge berry di sebelah nama kalian, plus stiker unik yang makin cocok banget nih kalau kalian mau misuh di kolom komentar, bisa langsung join membership harga mulai dari ceban doang nih. Udah bisa bikin kalian premium sendiri dibanding nakama yang lain. Langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, judul untuk chapter 1114 ini adalah Icarus Wings atau The Wings of Icarus, dimana mungkin buat yang bingung apa sih maksud dari judul kali ini, dimana ini diambil dari referensi mitologi, yaitu Icarus yang diberikan sayap oleh ayahnya yang bernama Daedalus, dimana dalam kisahnya Icarus sudah diwanti-wanti agar tidak terbang terlalu dekat dengan matahari karena sayapnya akan rusak. Dan jika jatuh tentu saja dia nantinya akan mati, dimana dalam sebuah kisahnya Icarus ini dia melanggar wejangan ayahnya dan terbang bahkan mendekati sampai matahari, sampai akhirnya dia mati dan terjatuh ke dalam lautan. Yang bukankah hal ini serupa dengan kata-kata Vegapunk saat dia berkata, dosa besar pertamanya adalah ketika dia mencari sumber daya untuk dunia, namun ternyata dia terbang terlalu dekat dengan matahari. Yang menariknya, paralel yang Oda tunjukkan pun sama persis, di mana Icarus mati ke dalam lautan, sama seperti Vegapunk yang mati oleh lautan, di mana bukankah lautan ini di One Piece selalu dihubungkan dengan Umi alias Imo, di mana hal simpel seperti ini saja sampai dijadikan judul dengan backstory yang sangat deep banget, yang bukankah Oda sangat gila sekali. Oh ya, dimana karena ini video review, jadi akan ada banyak nih detail-detail yang akan saya sampaikan ya, seperti yang barusan kalian dengar lah. Dan buat kalian yang cuma butuh baca ulang alias recap mah, bisa langsung ke video full OP saja ya, karena untuk review ini kita akan membahasnya dengan cukup detail. Lanjut di chapter ini pula, kita kembali ke cover story lagi dari Tante Yamato, di mana di sini Kinemon memberitahu permintaannya untuk mengembalikan pedang dari Yasui ke kuil Enma. Buat yang lupa, kuil Enma itu adalah tempat Zoro dan Hiyori Quick nih ketika mereka berdua. Yang lucunya, sarung pedang dari Yasui ini sangat mirip sekali seperti Smile, yang bukankah ini cukup ironis. Kita juga melihat bagaimana rute Yamato akan berkeliling mengelilingi Wano Kuni, dimulai dari ibu kota sampai nantinya balik ke ibu kota lagi setelah mengenai semua region yang ada. Sebenarnya rute ini persis ya ketika Oden pertama kali keluar dari ibu kota, yang nggak aneh juga sih karena bukankah Kinemon dan Denjiro adalah dua pengikut pertama dari Oden yang sudah mengikutinya sejak keluar dari ibu kota bunga. Nah, untuk chapter sendiri langsung lanjutan dari sebelumnya, di mana terlihat di McD Fort para angkatan laut panik, di mana kita pun melihat ada Tante Hina di tengah-tengahnya. Dan di sini juga kita mendapatkan panel Akainu yang sejujurnya ini keren parah sih. Jarang-jarang dia muncul cuma mengamati dan tidak marah-marah. Berpindah juga ke Pulau Jaya alias di Mocktown, yang sesuai dengan namanya sih, Mocktown alias kota yang emang kerjaannya ngejek doang. Di sini pula mereka malah tertawa, yang persis sekali seperti ketika Nami dahulu bertanya terkait adanya Pulau Langit, di mana Water Seven juga diperlihatkan, dan kita melihat Pauli di sana, di mana orang-orang berkata kalau tenggelam yang dimaksud adalah Pulau Water Seven, kita akan langsung mempercayainya dengan cepat. Tetapi kalau untuk seluruh dunia, ya rasanya akan cukup sulit. Ya, hal ini pula seperti yang kita tahu ya, untuk Water Seven adalah sebuah negeri yang tiap tahun sea levelnya selalu naik. Yang menariknya adalah Water Seven sendiri suatu negeri yang sangat dekat dengan pulau pemerintah yaitu Enies Lobby, makanya dapat digapai menggunakan kereta laut. Nah, di mana Enies Lobby sendiri adalah pulau unik dengan lubang besar di tengahnya, yang bukankah sangat persis sekali seperti bagaimana dampak dari serangan Lulusia. Dan dampak dari Lulusia ini membuat air laut naik secara global setinggi 1 meter, yang apakah Enies Lobby juga dulunya adalah lokasi yang dihancurkan persis seperti Pulau Lulusia. Makanya pulau terdekatnya yaitu Water Seven
terdampak kenaikan air laut yang sangat dahsyat dan bahkan dirasakan tiap tahunnya oleh negeri tersebut, yang sejujurnya bukankah ini sangat menarik sekali. Kita pun berpindah lagi ke Impel Down yang akhirnya nih diperlihatkan lagi sang mastermind kita alias Doflamingo yang sedang berbicara bersama Magellan. Dia sangat excited sekali, yang cukup wajar juga sih karena seseorang seperti Doflamingo sangat mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia. Yang menariknya, Magellan sepertinya membawa deden musik suara untuk mendengar berita ini bersama dengan Doflamingo, dimana pastinya dia adalah sosok yang sangat Magellan hormati walau dia seorang penjahat. Dia bertanya, naik 1 meter aja udah bikin chaos di Impel Down sini, yang menurutmu berapa meter kenaikan air laut akan menenggelamkan seluruh dunia? Dimana Doflamingo pun menjawab, hanya dengan naik ya kurang lebih 5 meter lagi sajalah setelah kenaikan 1 meter barusan, banyak negara-negara besar di dunia ini akan hilang. Yang ini juga nih ada yang nanya, lah bang, masa sih naik 1 meter aja dampaknya gede banget? Mohon maaf nih, 1 meter itu tinggi banget guys, karena bahkan jika hanya naik 1 meter, di Indonesia saja akan banyak pantai yang langsung tenggelam. Dimana 1 meter itu hal yang sangat tinggi sekali ya, bahkan kalau kita menghitung dari sisi cost, yang untungnya sih saya sendiri, emang backgroundnya dari teknik kelautan, jadi lumayan mengerti lah terkait dampak kenaikan air laut seperti ini, yang bahkan untuk naik 1 meter di pelabuhan aja, wadaw itu udah bikin tenggelam dan pasti akan membutuhkan biaya maintenance yang sangat luar biasa. Dimana kenaikan beberapa senti di dunia kita saja sudah berdampak luar biasa ke seluruh dunia, apalagi kalau sampai 1 meter seperti yang terjadi di dunia One Piece. Dimana Doflamingo pun melanjutkan, apakah kita perlu pindah ke tempat yang lebih tinggi, di mana higher place atau higher up yang dikatakan oleh Dovi ini cukup tersirat ya? Apa yang dimaksudnya adalah Mary Joyce. Tapi yang menariknya, Doflamingo masih sama seperti sebelumnya, di mana dia full dirantai kaki tangannya, yang wah ini kacau banget. Kita pun akhirnya berpindah lagi ke Pulau Fishman, di mana si Roshi bertanya kepada ayahnya Neptune apa yang sebenarnya terjadi, dan dia pun menjawabnya, ya sejujurnya ini adalah hal yang sangat mengagetkan. Yang seharusnya bagi mereka-mereka, yaitu ras Fishman, tidak akan berdampak banyak ya, karena mau air laut naik seperti apapun, toh mereka dapat tetap hidup dimanapun mereka berada. Kita pun berpindah lagi ke Angkatan Laut di sekitaran Pulau Egghead. Banyak dari mereka tidak mempercayai apa yang Vegapunk katakan dan sampai sebegitu marahnya. Dimana reaksi kelima Gorosei pun terlihat, dimana mereka semua sangat-sangat panik sekali dan berusaha untuk menghilangkan semua tanda kehidupan yang ada di Pulau Egghead. Dimana terlihat Saturn juga yang terluka karena ya dia ini dihajar oleh seluruh kru topi jerami, dan Nusjuro pun terlihat sangat panik. Ya bukankah dia terlihat sangat sehat sekali, yang emang berlebihan sih hype ketika Sanji menendangnya, karena toh bukankah di sini saja kagak ngaruh apa-apa. Dimana siaran Vegapunk masih terus berlanjut, dimana dia tahu nih dampak perkataannya barusan, karena dia bilang, ya silakan ketahukan aku selama beberapa saat, karena aku memiliki satu prediksi atau satu hipotesa yang akan membuktikan kata-kataku barusan. Jika prediksi ini salah, kalian semua bebaslah bisa mengabaikan semua perkataanku lagi. Dan sini pun Vegapunk memprediksi secara tepat kalau akan ada gempa dan kenaikan air laut setinggi 1 meter beberapa hari setelah saya merekam video ini. Dan seperti yang kita tahu, hal ini pun benar-benar terjadi di seluruh dunia One Piece, yang bahkan beberapa jam sebelum siaran ini tersiarkan ke seluruh dunia, yang kita lihat juga di chapter 1089, di mana Vegapunk menjelaskan kalau ini bukanlah bencana alami, yang berarti terdapat trigger nih yang menciptakan bencana tersebut dapat terjadi. Ya walau Vegapunk tidak menjelaskan apa triggernya, tetapi semua orang di dunia pun langsung menyadari setelah Vegapunk berkata hal tersebut. Karena di sini kita pun diperlihatkan beberapa panel-panel orang yang terdampak akibat gempa dan kenaikan air laut. Mungkin untuk timelinenya lagi-lagi nih buat kalian yang nggak ngerti, yang ini pun sudah saya jelaskan di video-video kemarin, dimana kita berada di hari H nih ketika gempa terjadi, ketika Gorosei datang ke Egghead, dan masih banyak yang lainnya. Dimana H-1 adalah saat Luffy pertama sampai ke Pulau Egghead, dan H-2 adalah insiden ketika Lulusia terjadi dan Luffy sedang OTW ke Pulau Egghead. Kita emang nggak tahu kapan Vegapunk merekam dirinya, tapi kemungkinan besar sebelum Luffy dan yang lain-lainnya sampai ke Pulau Egghead, yang berarti kurang lebih di H-1 atau H-2 dari timeline yang sedang berjalan sekarang. Itu pun berarti prediksinya tepat karena gempa dan kenaikan air laut baru saja terjadi di hari H saat ini. Di mana Smoothie pun diperlihatkan di sini dengan berkata, apa Vegapunk membicarakan gempa yang baru saja terjadi baru-baru ini.
Tapi bukankah Vegapunk sudah mati? Nah, menariknya adalah Oda dia tidak menunjukkan di mana nih lokasi dari Smoothie dan Mondior yang ada di sebelahnya. Apakah dia sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat alias tidak berada di Totoland? Karena di saat semua orang terlihat background lokasinya ada di mana, hanya kedua orang ini sajalah yang Oda membuat backgroundnya hanya putih doang. Dimana kita pun bahkan diperlihatkan negeri yang sudah tenggelam, Tonjit pula kita perlihatkan di sini, dan Kuzan yang dipenuhi perban ada di bagian sini juga. Ya, jangan lupa ya kenapa dia masih penuh perban, karena duelnya dengan Garp baru terjadi kemarin banget nih, jadi sangat wajar lukanya masih banyak. Yang reaksinya pun sama seperti Akainu, hanya titik-titik doang. Apa mungkin semua admiral tahu ya terkait fakta yang dikatakan oleh Vegapunk? Di mana reaksi banyak laut di belakangnya pun bilang, tidak mungkin bagaimana dia bisa tahu semua hal yang akan terjadi ini. Di mana Vegapunk pun berkata lagi, asumsikan semua event ini sudah terjadi, jadi kumohon kalian semua dengarkan dengan seksama apa yang akan saya sampaikan. Di mana di chapter ini pula kita nggak dilihatin sih keberadaan dari tim Sanji, Zoro, dan Jinbei, tapi tim Nami masih terus mencoba untuk menghajar Saturn. Luka yang kita lihat di kepala Saturn itu ternyata adalah dampak dari petir yang dilakukan oleh Nami. Di mana Saturn pun berhasil menghempaskan mereka semua, namun terima kasih kepada pertolongan dari Tante Robin. Di mana Saturn sangat kesal sekali sambil berteriak, Vegapunk tidak menambah kata-kata apa-apa lagi. Saturn pun berkata kepada Gorosei lain kalau dia akan menghabiskan semua deden musi yang ada di ruangan Mother Flame. Dia pun akhirnya melewati tim Nami dan masuk ke lab dengan berubah ke mode manusianya yang terlihat dia sangat buru-buru sekali. Di mana di satu double page yang luar biasa kita diperlihatkan bentuk dari Mother Flame, di mana bentuknya adalah api kecil yang terus terbakar di sebuah tangki air yang sangat besar. Kita bisa melihat terdapat tulisan S108 lalu juga A dan Mu di tangki tersebut yang akan coba kita bahas sebentar lagi. Tetapi mari kita coba lihat dulu untuk bentuknya, yang bukankah Mother Flame ini sangat mirip sekali seperti bom atom alias bola besar, di mana di dalamnya berisi kepadatan nuklir yang ketika meledak akan terjadi ledakan yang luar biasa. Ya, namun bedanya untuk Mother Flame ini mungkin semacam peluru kali ya untuk mengeluarkan serangan yang kita lihat di Lulusia lalu. Ya, balik lagi menurut saya Mother Flame ini adalah sebuah peluru seperti yang kita lihat, di mana mungkin untuk nama kapal atau senjatanya kita masih belum tahu. Dan spekulasi terkuat tentu saja nama senjatanya adalah Ancient Weapon Uranus, yang dari ukurannya pun ini sangat besar sekali, di mana Saturn yang sebesar itu saja terlihat kerdil di hadapan Mother Flame. Ya, sebelum bahas angka-angkanya tadi, sadarkah kalian di mana gambar ini sangat mirip sekali seperti gambar yang kita lihat di cover story NL? Yang ya, bukankah ini gila banget? Oda sangat luar biasa, yang bahkan hampir detailnya 100% cuy, mirip banget. Makanya apakah kapal yang ada di sebelah kanan itu adalah kapal Uranus yang kita masih belum tahu. Ya, lagi-lagi saya selalu bilang sih, arc Skypiea adalah arc yang paling penting di serial One Piece. Ya, lalu juga terkait tulisan S108, apakah itu peluru ke-108 dari Mother Flame? Tapi mungkin kalau kita mau cocok lagi, yang saya temukan adalah bounty dari Uroge ini ada di 108 juta berry. Dan bukankah Uroge berhubungan dengan gambar Enel tadi selaku dia adalah ras Birkan? Yang wah, ini sangat gila sekali. Dimana mungkin untuk A dan Mu ini belum tahu apa, tetapi mungkin untuk Mu-nya apakah referensi dari Imu, dimana Dan-nya atau N-nya apakah maksudnya adalah Diklan, kita masih belum tahu. Tapi yang gilanya, jika ini diambil dari referensi nyata, di saat Oda menunjukkan Mother Flame dengan art yang sangat luar biasa, yang sejujurnya ini salah satu art yang paling gila sih yang dibuat oleh Oda Sensei. Di sini pula Vegapunk berkata, aku terbang terlalu dekat ke matahari. Ini pula yang menjadi dosa pertamanya dan judul chapter yang sudah kita bahas di awal tadi. Dimana alasan Vegapunk pun jelas, dia tadinya ingin berniat untuk mencari sumber daya energi yang dapat berguna untuk seluruh dunia. Namun ternyata dia malah mendekati hal-hal tabu yang nantinya malah dipakai buat kehancuran dunia. Ya, tepat seperti referensinya yaitu Albert Einstein, formula bantuannya akhirnya sangat berguna untuk Oppenheimer dapat menciptakan bom atom. Apakah mungkin Vegapunk akan OTW seperti ini dalam pidatonya yaitu dari Oppenheimer yang wah, ini gila banget.
Di mana seperti ini pula kita diperlihatkan keadaan dari robot raksasa yang masih terus berjalan dan angkatan laut mereka semua mencoba untuk menyerangnya tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Di sini pun Vegapunk berkata, untuk mengerti apa yang terjadi kepada dunia ini, pertama kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama 900 sampai 800 tahun yang lalu yang kita kenal dengan sebutan abad yang hilang atau Void Century. Yang wadidaw banget nih, ini hal yang kita semua sudah tunggu-tunggu. Di mana panel ini pun diperlihatkan dan dia hanya terdiam. Bahkan siaran ini pula ternyata terlihat oleh para Tenryubito dan mereka berteriak dengan bilang, apa yang angkatan laut lakukan? Cepat tutup mulut orang tua itu. Kematian terlalu baik untuk dirinya. Aku akan memutus bagian tubuhnya sendiri. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali nih. Di mana hal ini muncul saat Vegapunk akan membicarakan tentang Void Century. Yang apakah para Tenryubito yang tolol-tolol itu tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa Void ini? Tetapi yang menariknya di sini, Saint Sarlia, anak dari Roswald, di situ dia berkata kalau dia tidak mengetahui atau bahkan belum pernah mendengar tentang abad kekosongan sebelumnya. Apakah jiwanya mulai sedikit berubah nih pasca kejadian di Sabo di Archipelago? Tapi kayaknya sulit sih karena si Tol Carlos aja masih tetap seperti itu. Dan seperti ini pula kita diperlihatkan Jaguar de Saulo yang akhirnya nih guys, dia pun diperlihatkan sedang bersantai sambil tertawa khasnya nih dari sisi. Ya kalau dari pepohonannya kemungkinan besar dia memang ada di negeri Elbaf. Di mana Vegapunk pun melanjutkan kenapa disebut sebagai Void Century karena semua hal tentangnya yang terjadi di abad itu sudah hilang, tetapi hanya ada satu cara untuk mengungkap kehilangan tersebut, yaitu dengan mengumpulkan sisa-sisa dan gema yang tertinggal. Dan itulah kegunaan dari batu kesedihan itu secara diam-diam memberikan kita informasi yang dibutuhkan tersebut, dan satu-satunya cara hanyalah untuk mengenkripsi apa yang tertulis di dalamnya, yang bahkan di sini pun Vegapunk berkata itu adalah one and only method, satu-satunya cara untuk mengetahui sejarah yang hilang. Di sini pula kita melihat reaksi dari beberapa negeri lain seperti Shushu nih, anjing baik di awal serial ini, yang setelah sekian lama juga udah munculkan. Di mana cucu dari Bodal bilang dahulu terdapat 20 kerajaan yang bersatu untuk menciptakan dunia ini. Aku penasaran apakah kakek tua itu tahu tentang hal ini. Yang wow, bocah pintar nih, dia sudah tahu tentang sejarah dunia. Yang bahkan Margaret si cantik dari Kuja pun diperlihatkan di chapter ini. Vegapunk pun melanjutkan, aku sudah mempelajari buku dan poneglyph yang ditinggalkan oleh para arkeologis hebat, dan aku melanjutkan penelitian mereka walaupun pemerintah sudah melarangnya. Nah inilah dosa besar keduaku. Tapi bagaimanapun aku tidak menyesal atas apa yang telah aku perbuat. Di mana ada quotes menarik juga nih dari Vegapunk yang bilang, history is a story after all. Yang wadaw, I love story banget nih dari semua kisah yang ada. Dan kita berpindah dikit dulu nih ke bagian Edison. Dia terluka pasca melewati dom sebelumnya, tetapi dia sudah sampai ke ruangan kontrol di bagian bawah dan mencoba mengubah bentuk dari awan agar kapal Thousand Sunny memiliki jarak yang cukup untuk terlempar sampai ke lautan. Di mana Brook pun berteriak untuk memanggil Zoro dan Jinbei yang masih belum sampai. Yang penasaran nih, kemana sih kedua orang ini? Kok mereka lama banget sampai ke lokasi, padahal Jinbei loh yang bawa Zoro dan mereka tidak mungkin menyasar. Oh, udah kira-kira ngeplot apa lagi nih untuk kedua orang ini bersama-sama? Apakah Jinbei dan Zoro akan melawan Gorosei atau bagaimana? Yang pastinya ini akan cukup penting. Dan inilah dia highlight terakhir dari chapter ini, di mana Vegapunk melanjutkan ceritanya. Dia berkata kalau aku hanya tahu cerita yang masih belum lengkap nih, dan masih sangat sedikit sekali yang terjadi di masa Void tersebut. Dan saya juga tidak akan memasukkan imajinasi saya dalam kekosongan yang tidak saya ketahui. Jadi mulai sekarang saya hanya akan bercerita tentang fakta yang sudah terkonfirmasi. Yang sejujurnya ini sangat wise sekali sih ilmuwan satu kita ini. Karena masalah hipotesa atau teori lain-lain itu mah biar orang-orang sendirilah yang punya persepsinya sendiri setelah Vegapunk menyampaikan fakta yang ada. Dimana di satu double split terakhir kita melihat Luffy yang masuk ke mode Gear 5-nya dan mencoba kembali untuk menyerang War Kyuri. Brogy pun mencoba menghentikan Luffy karena itu tidak akan berguna, tetapi Luffy bilang kali ini akan berhasil. Namun tetap saja di mode Gear 5 pun serangan Luffy tidak mempan sama sekali karena dia lagi-lagi malah kesakitan sendiri. Yang menariknya terdapat bentukan api di tangan Luffy yang berarti memang sesuai referensinya Feng
gengsi dari Warrior ini memang memiliki api di bagian kepalanya, dan itulah yang menjawab kenapa tangan Luffy selalu terbakar pasca menyerang dirinya. Ya mungkin untuk sebelumnya kita kurang ngeh ya, karena Luffy menyerangnya menggunakan Red Rock yang bukankah Red Rock juga mengeluarkan api. Dimana Luffy dan Brogy hanya bisa tertawa karena reaksi Luffy yang sangat lucu tersebut. Dan di panel ketika Luffy ini masih melanjutkan aksinya, di sini pula kita mendapatkan cerita dari Dr. Vegapunk, dan inilah poin utamanya. Dia berkata, protagonis dari kisah ini atau karakter utama lah ya dari kisah yang akan diceritakan oleh Vegapunk, terdapat seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan dengan teknologi yang sudah sangat canggih. Ya mungkin kita bisa menyebutnya itu adalah Ancient Kingdom, di mana pria itu memiliki tubuh yang dapat memanjang sama seperti legenda Sun God Nika dari negeri Elbaf. Dan nama orang itu adalah Joy Boy, orang pertama di lautan ini yang disebut sebagai bajak laut. Nah, mari kita masuk ke sesi analisis dan bahas secara singkat saja sih. Yang tadinya ini akan saya pindahkan di video terpisah, tetapi kayaknya cukup penting juga sih untuk membahas sedikit terkait apa yang kita dapat di chapter ini. Jadi terima saja ya jika video ini akan menjadi video yang cukup panjang. Di mana di kata-kata Vegapunk, disitu dia bilang kalau Joy Boy adalah karakter utama dari kisah ini. Entah kenapa saya merasa semua kisah dan berita yang ada di masa Void Century berpusat ke satu karakter ini, yang jika Vegapunk membukanya seperti itu, yaitu dengan kata-kata the star of this story. Jadi kalau kita tarik lagi helikopter view dari kisah Joy Boy, bukankah ini akan sama persis seperti bagaimana sekarang kita membaca kisah dari karakter utama kita, yaitu Monkey D. Luffy. Nah mungkin Vegapunk membacanya seperti itu, karena jika iya, bukankah ini akan cocok sekali dengan bagaimana Roger dan seluruh krunya yang sudah sampai ke Pulau Loftel dan hanya bisa ketawa setelah mendengar kisahnya. Dan saya sendiri pun cukup curiga nih jika mereka-mereka yang membuat cerita ini bukanlah sudut pandang pertama alias Joy Boy yang membuat ceritanya sendirilah, melainkan orang lain lah yang membuatkan cerita terkait Joy Boy. Ya, seberapa dia selalu membawa tawa kepada semua orang dan berbagai macamnya. Dimana bukankah ini kan sangat nyambung sekali, karena Vegapunk belum pernah sampai ke Pulau Loftel, jadi cerita yang didapatkan hanyalah dari fragmen-fragmen atau potongan-potongan poneglyph, di mana Roger yang sudah sampai ke Loftel mungkin dia sudah mendapatkan ceritanya secara utuh, tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat langka sekali. Yang sejujurnya inilah kenapa saya bilang sangat keren sekali. Dimana mungkin hal menarik nih yang perlu kita highlight adalah Vegapunk bilang orang menyebutnya sebagai Joy Boy, dan ini sepertinya yang sudah pernah kita bahas cukup lama juga, kalau Joy Boy bukanlah nama asli dari karakternya, tetapi dia hanyalah sebuah gelar atau sebutanlah seperti Luffy dengan topi jeraminya. Makanya Kaido pun saat mengalahkan Luffy di ronde kedua, di situ dia bilang, ternyata kau tidak bisa menjadi Joy Boy. Dan ketika Luffy mengalahkannya pun, dia sendiri yang bilang kalau Joy Boy adalah orang yang nantinya akan mengalahkanku di Wano Kuni ini. Jadi lagi-lagi, dua kali kita mendapatkan petunjuk kalau Joy Boy adalah sebuah gelar dan bukan sebuah nama. Dimana mungkin untuk namanya sendiri, saya selalu curiga nih dan penasaran dengan sebuah lagu bajak laut yang sudah lama dan sangat terkenal, yang pasti kita semua sudah bisa menebaknya, dan itu adalah lagu favorit dari Bro alias Bing Sake atau Sake Bings. Dimana mungkin dari judulnya berarti ini sake milik seseorang yang bernama Bing atau Bing's Sake, dimana sake milik Bing. Dan isi lagunya pun mengisahkan seseorang yang akan mengirim sake kepada Bing tersebut. Yang apakah Bing ini nama Joy Boy yang ada di masa lalu yang selalu dikisahkan oleh orang-orang? Yang apakah mungkin nama lengkapnya Monkey D. Bing, atau mungkin untuk depan-depannya kita tidak tahu. Serta poin menarik juga nih yang kita dapatkan juga adalah Joy Boy memiliki kekuatan seperti Sun God Nika dari Elbaf, yang lagi-lagi tidak hanya dari Elbaf, dia berkatanya Fables of Elbaf, dimana Fable sendiri berarti sebuah dongeng, dan dongeng adalah sebuah kisah yang tidak nyata. Lagi-lagi kenapa disebut sebagai dongeng? Karena itu hanyalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Cukup berbeda lah dengan sebutan mitos dan berbagai hal lainnya. Yang sejujurnya jika ini benar, maka relevan sekali dengan Megator yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalau Nika memang berbeda dengan Joy Boy, yang dari situ pun seharusnya sudah terkonfirmasi ya di chapter ini. Dan di video itu pun saya bilang kalau Nika adalah karakter fiksi dari sebuah kisah yang dipercaya oleh orang-orang. Karena bukankah sangat cocok nih dengan sifatnya yang lentur dan bentukannya yang sangat persis seperti kartun. Ya sangat cocok sekali jika dia ini hanyalah sebuah kisah fiksi seperti kita menonton Tom and Jerry saja. Ini pula akan ada hubungan dengan kata-kata Kaido yang bilang kalau perubahan dari Luffy sangat mirip seperti comic book yang pernah dia baca, yang bukankah ini sangat banyak sekali yang dihubungkan.
Karena dari berbagai macamnya, mirip juga dengan sebuah kisah kartun atau mungkin lagi-lagi sebuah dongeng, yaitu Sora Warrior of the Sea. Di mana cerita ini mungkin semacam propaganda ya untuk mengindahkan pemerintah dunia yang mungkin dahulunya kisah Nika ini memiliki dongeng yang berjudul Nika Warrior of Liberation. Ya lagi-lagi di mana bahasan lengkapnya sudah saya bahas sangat-sangat lengkap sekali di satu video Mega Teori ini jika kalian penasaran. Dan lalu mungkin pertanyaannya, siapakah Joy Boy? Ras apakah dia ini? Sejujurnya, ras yang paling masuk akal menurut saya adalah dia ini ras Buccaneer. Jika dia adalah ras Buccaneer, maka akan menjawab kenapa dua hal tadi yaitu Nika dan Joy Boy sangat disakralkan oleh pemerintah dunia, di mana kisah Nika ini ditutup rapat-rapat karena takut nih ada orang lain yang akan menjadi seperti Nika dan mengindahkan Nika, yang akhirnya terbukti nih dengan bagaimana Luffy mengawakenkan buah iblisnya. Dan untuk ras Buccaneer pun dicap sebagai ras untuk menjadi budak atau bahkan mati saja, karena dahulu terdapat seseorang yang berlayar ke lautan dan menjadi bajak laut akhirnya mengacaukan aliansi dari pemerintah yang kita kenal itu adalah Joy Boy. Ini pula akan cocok dengan topi besar yang kita lihat di Mary Joyce. Topi tersebut terlalu kecil untuk digunakan oleh ras Elbaf, tetapi terlalu besar untuk digunakan oleh manusia biasa. Dan menurut saya, Buccaneer adalah ras yang cocok untuk besar dari topi ini. Jadi Luffy ini bukanlah pewaris Joy Boy, tapi dia ini memiliki kemampuan yang sama seperti Joy Boy, yaitu kemampuan Nika yang ditutup rapat-rapat oleh pemerintah dunia. Ini pula menjadi alasan kenapa Zunisa bilang, ya walau kau bukan Joy Boy, yang berarti Zunisa tahu kalau Luffy bukanlah Joy Boy, tetapi dia hanya mengenalnya karena Luffy memiliki kemampuan yang sama seperti Joy Boy alias nakamanya di masa lalu dengan Drums of Liberation-nya. Wah, ini menjadi video yang cukup panjang sih, karena kacau juga sih. Banyak sekali hal sangat penting yang bisa kita bahas, yang bahkan tensinya pun benar-benar kerasa. Detik per detiknya sangat berharga sekali, udah kayak kita nih masuk ke dunia One Piece dan mendengarkan apa yang bakal Vegapunk ungkap kepada kita. Yang, wah ini gila banget sih. Akan saya kasih nilai 10 dari skala 10 lagi. Yang menurut kalian sendiri, berapa coba? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan saya juga mau ngasih sedikit komen nih, karena banyak sekali yang bilang kepada saya, Bang, ini One Piece kenapa lelet banget sih? Satu chapter aja dijelasinnya lama banget. Vegapunk aja kok nggak langsung ke intinya. Dia ini ingin ngomongin apa sih? Harus banyak bacot babi bu terlebih dahulu. Dimana mungkin jawaban saya adalah, hey, Anda ini mengikut One Piece baru atau gimana? Karena dari dulu serial One Piece mah emang gitu-gitu aja. Oda selalu terkesan lelet dan lambat ketika menyampaikan sesuatu yang alasannya pun kenapa? Lagi-lagi agar kita pembaca bisa merasakan vibes dan tensi yang sama seperti orang-orang yang ada di dunia One Piece. Yang seakan-akan kita ikut terserap ke suasana yang terjadi. Ya seperti beberapa chapter terakhir lah yang saya bilang, walau panel per panelnya kecil tetapi maknanya sangat dalam. Ya mana coba serial yang cuma karena kapal doang, yaitu benda mati dibakar aja, bisa bikin nangis para pria seperti kita. Karena Oda bisa membawa suasana dan emosional membacanya sampai sebegitu dalamnya. Nah jadi oke lah, begitu saja untuk video kali ini yang sejujurnya dari gimana Oda meng-highlight cukup banyak proses Gorosei untuk menghentikan berita dari Vegapunk. Saya sendiri jadi cukup curiga nih, apakah akan ada part yang tidak terselesaikan secara sempurna dari informasi Vegapunk nanti. Dan biasanya pasti Oda bakal ngekat di bagian yang sangat penting. Tapi ya terima kasih juga nih buat kalian yang udah sedia nonton sampai menit segini. Dan kebetulan juga ada rilisan baru spesial nih buat para fanboy 56 alias Gomu dari kapten kita Luffy. Apalagi setelah dia bikin bat baseball yang full 56 ini. Nah dimana dari merchandise telah langsung merilis 3 artikel baru. Dimana kaos jenis oversize biar kayak opa-opa Korea nih yang ganteng-ganteng parah. Dimana ini juga memiliki 3 desain simpel, dimana cocok banget buat kamu nih yang gak mau kelihatan kayak wibu. Ya sesuai jargon kita, jadilah wibu premium dan tingkatkan status wibumu. Dan karena stok untuk batch awal kemarin sudah habis, maka di batch kedua ini promonya dari 140.000 hanya menjadi 99.000 saja. Pinjam dulu 100 nih untuk dapat kaos oversize dengan desain simple yang cocok banget buat kamu yang wibu tapi nggak mau kelihatan wibu. Nah jadi itu untuk video kali ini, coba langsung tuliskan pendapat kalian untuk chapter yang gila ini di kolom komentar di bawah dan kita akan berdiskusi bersama. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devela pamit and I'll see you guys next time.